Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah simulasi gerak parabola dengan menggunakan aplikasi Scratch. Jadi ini adalah tampilan utama dari aplikasi Scratch, dan latar yang berwarna putih ini adalah tempat terjadinya simulasi yang akan kita buat. Dan ini gambar kucing ini adalah salah satu objek yang digunakan untuk membuat simulasi pada aplikasi Scratch. Kemudian halaman ini adalah halaman kerja dari aplikasi Scratch, di mana nanti kalau kita membuat simulasi, kita akan menyusun persamaan-persamaan yang akan kita gunakan, misalnya persamaan-persamaan dalam gerak parabola. Kemudian ini adalah jendela kerja dari aplikasi Scratch. Ini adalah menu-menu yang digunakan untuk membuat simulasi dalam aplikasi ini. Oke, langsung saja ke simulasi yang akan kita buat, yaitu simulasi gerak parabola. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengganti dulu objek yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita hapus dulu yang objek kucing ini, kita ganti menjadi pesawat. Yang ini kita delete dulu, kemudian kita masuk di bintang-bintang ini, kemudian kita pilih transportasi untuk memilih pesawat. Nah, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya kita kecilkan dulu ukuran dari pesawat ini. Nah, kemudian kita letakkan di posisi yang paling bawah supaya nanti ke atas bisa dibuatkan simulasi gerak parabola. Setelah ini kita akan mengganti background dari simulasi yang akan kita buat. Jadi kita masuk di sini di background, kemudian kita import, kemudian kita masuk di sini outdoors, kita pilih background yang akan kita gunakan. Nah, kita pilih yang ini saja. Oke. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke sini, kemudian tekan ini, dan kita akan masuk ke opsi motion, menu motion. Di sini kita drag go to XY. Nah, di sini sudah tertuliskan langsung posisi awal dari pesawat ini. Ya, baik, selanjutnya kita akan membuat variabel yang digunakan dalam persamaan gerak parabola. Jadi kita masuk di menu variabel, kemudian kita akan membuat variabelnya. Yang pertama itu kita buat adalah alfa. Kemudian ada gravitasi, kemudian ada waktu, kemudian ada V0 kecepatan awal, kemudian ada V0 X, kemudian ada V0 Y kecepatan awal di sumbu Y, kemudian ada X0, kemudian ada Y0, kemudian ada XT, dan yang terakhir itu adalah YT. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan set nilai dari masing-masing variabel ini. Jadi kita drag set ini, nah, kemudian kita masukkan ke sini. Yang pertama itu kita set nilai dari alfa, ya. Alfanya, ya, nilai alfa kita kasih sudutnya di sini 60 derajat. Ya. Kemudian berikutnya kita akan set nilai dari posisi awal benda. Ya. Posisi awal benda atau X0. Jadi X0-nya itu adalah minus 195. Kemudian kita set lagi Y0. Y0, jadi Y0 nya itu sama juga dengan nilai Y yang ini, yaitu minus 144. Jadi posisi pesawat di sumbu X itu minus 195, sedangkan posisi pesawat di sumbu Y itu ada di minus 144. Sehingga kita bisa masukkan nilai X0, ya, kita bisa drag X0 ini, kemudian kita akan masukkan di sini. Nah, kan di sini kita sudah set nilainya, jadi secara otomatis nilai X0 ini akan sama dengan ini. Kemudian ada Y0. Nah, seperti itu.
Kemudian selanjutnya kita akan set lagi nilai dari gravitasi. Ya, di sini ada G, gravitasinya kita pakai 10. Kemudian kita set lagi nilai T, ya. Waktu awalnya atau T-nya itu adalah 0. Nah, oke, kemudian kita set lagi nilai dari V0. Nah, nilai V0, kecepatan awal kita pakai 65 meter per sekon, ya, 65 meter per sekon. Jadi kemudian kita akan set lagi kecepatan awal di sumbu Y, ya, di sumbu X. Kita pakai konsep vektor di sini. Berarti kalau nilai dari V0x berarti nilainya V0 cos alfa, ya. Jadi kita masuk ke sini ke operasi, kemudian kita masukkan perkalian, kemudian kita masuk di SQRT. Nah, di SQRT ini ada memuat sin, cos, dan asin, cos, dan sejenisnya. Oke, kita kasih masuk, kita drag, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita kembali ke variabel, kita drag lagi V0, rumusnya kan V0 cos theta. Kemudian kita set ini, kita masukkan cos, kemudian kita akan masukkan nilai alfa di sini. Nah, kita masukkan alfa. Alfanya kan kita sudah set tadi 60 derajat. Oke. Kemudian kita masuk lagi, kita set lagi nilai V0y. V0y sama ya seperti V0x. Kita masuk dulu di operasi. Kemudian kita drag perkalian. Nah, kemudian kita drag lagi SQRT. Nah, di sini kita set sin. Kemudian kita masuk di sini, drag V0 masukkan di sini, dan alfa. Oke, jadi setelah itu kita akan masuk ke set lagi. Kita akan set nilai dari xt. Di sini kita akan menggunakan konsep gerak lurus beraturan. Ya, jadi kalau rumus gerak lurus beraturan untuk mencari jaraknya, berarti kita bisa gunakan persamaan V kali V0 kali T. Nah, jarak benda di posisi X berarti kita gunakan V0X, ya. Jadi kita kasih masuk lagi persamaan operasi. Kita kasih masuk dulu tambah, ya, V0 ditambahkan dengan X0 ditambahkan dengan V0X kali T. Oke, kemudian kita kasih masuk penjumlahan. Nah, kemudian kita ke variabel lagi, kita drag X0, ya, kemudian V0X dikalikan dengan T. Oke. Nah, kemudian kita set lagi YT. Untuk mencari ketinggiannya, kita akan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita masuk lagi di operasi, kemudian kita drag yang tambah ini, kemudian kurang. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini kali, ya, 1/2 G, kemudian G, kemudian 1/2 GT kuadrat. Jadi di sini kita masukkan Y0, di sini kita masukkan Y0, kemudian di sini kita masukkan kemudian ditambahkan dengan V0Y. Harusnya di sini dikalikan. Kita buka dulu ini, kita tambah lagi operasi. Ya. Sini V0 kalikan dengan T. Nah, jadi sini V0 kali T. Kita drag T. Nah, kemudian dikurangi dengan 1/2 itu berarti 0,5. Kita masukkan saya di sini 0,5. Kemudian G, kemudian T kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke motion.
Kemudian kita drag kembali ini yang go to XY. Nah, tetapi di sini bukan lagi X0 dan Y0, tetapi XT dan YT. Nah, kita drag XT, kemudian YT. Oke. Kemudian kita masuk lagi di change, ya. Kita set nilai waktunya, ya. Nah, misalkan 0,1. Oke. Kemudian kita akan masuk di kontrol, ya. Kemudian kita masukkan ini repeat until, ya, supaya kalau kita tekan ini, kalau pesawatnya terbang, dia tidak akan berjalan terus, tetapi dia akan berhenti. Kemudian kita bisa lagi set pesawat ini ke posisi semula. Nah, kemudian kita masuk lagi ke setting, kemudian touching, masukkan di sini. Nah, pilih ini. Oke. Kemudian kita gabung. Nah, pesawatnya terbang dan membantu gerak parabola. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat lintasan. Setelah pesawatnya terbang dan menempuh jarak tertentu, maka ada lintasan yang dilalui oleh pesawat ini. Nah, caranya kita masuk dulu di pen. Kita masuk di pen, kemudian kita masukkan pen down. Kita set pen down ada di sini di antara go to X, Y dan change. Kemudian kita masukkan lagi pen up di sini. Ya, kita masukkan pen up di sini. Kemudian kita drag lagi pen up, kita masukkan di atas sini. Kemudian kita pilih clear, ya, supaya kalau pesawatnya sudah berada di akhir, kemudian kita set kembali, lintasannya akan terhapus. Oke. Kemudian kita set warna dari lintasan yang akan kita buat. Nah, kita pilih ini, ya, untuk set lintasannya. Kita letakkan di bawah pen up. Kemudian kita pilih ukuran dari besarnya lintasan yang akan kita buat. Jadi kita buat di sini 3 saja supaya lintasannya itu agak tebal. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada lintasan yang kita buat. Kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah jadi, ya, simulasinya. Hanya kita akan mendesain lagi supaya lebih bagus dilihat. Kita akan memasukkan suara, ya, kita akan memasukkan suara pada pesawat ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan masuk di sound, ya. Caranya kita masuk di sound, kemudian kita import sound. Kemudian kita masuk di elektronik, kita pilih zoom. Nah, seperti itu suaranya. Dan kita oke, kemudian kita kembali ke halaman kerja dari Scratch. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian kita akan memasukkan suara dari pesawat ini, suara yang kita set tadi. Oke. Jadi kita letakkan di bawah ini. Nah, kita akan coba apakah sudah bersuara. Jadi pesawatnya sudah bersuara. Oke. Selanjutnya kita akan mengontrol simulasi ini lewat layar ini saja, ya. Kita akan mengontrolnya hanya pada layar ini saja. Caranya kita masukkan di kontrol, kita masuk lagi di kontrol, kemudian kita drag bendera ini, simpan di sini. Kita letakkan di sini. Nah, jadi kita bisa set pesawatnya dari jadi kita bisa kontrol pesawatnya dari sini. Jadi untuk mengontrolnya itu kita hanya cukup tekan saja bendera di sini. Nah, dia bergerak seperti ini. Oke. Ya, untuk mengetahui posisi-posisi dari benda ini, dari pesawat ini, kita masukkan saja ini. Kita masukkan gravitasinya di sini. Kemudian ada alfa, sudutnya 60 derajat. Setelah pesawat berada di titik tertinggi, itu kecepatannya sama dengan 0. Nah, kita kasih lambang misalkan VTY. Kita buat lagi VTX. Oke.
Kemudian kita set lagi waktu di ketinggian maksimum dan waktu ketika berada di jarak terjauh. Ini untuk membuktikan konsep yang kita punya bahwa ketika benda itu berada di posisi terjauh, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya itu adalah 1/2 adalah 2 kali dari waktu ketika benda berada di posisi tertinggi. Oke, jadi kita kasih lambang X, TX, dan TY. Kemudian TY. Oke. Ya, kita akan set dulu nilai dari TY dan TX ini. Di TX itu dia sama dengan T ya. Sama dengan T. Kemudian kita set TY. Kita masuk lagi di operasi yang ini ya. Jangan, kita masuk di sini saja. Yang ini perkalian untuk TY berarti dia 0,5 dikalikan dengan T ya, yaitu waktunya adalah 1/2 T. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, benda ketika mencapai ketinggian maksimum dia waktu yang dibutuhkan itu 5,9, sedangkan ketika pesawat mencapai jarak maksimum dia waktu yang dibutuhkan itu sebesar 11,8. Kita ambil lagi set, kemudian simpan di sini. Kita set dulu untuk VTX. Set dulu VTX. VTX itu dia sama dengan, kalau di konsep gerak lurus beraturan kan kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Jadi kita masukkan dia sama dengan V0. Oke. Kemudian kita set lagi untuk VTY. Di persamaan gerak lurus berubah beraturan untuk mencari kecepatan akhir, dia berarti V0 dikurangi dengan GT ya, karena di sini kenapa dikurangi, karena dia melawan dari percepatan gravitasi. Oke. Berarti kita ambil dulu operasi lagi, kemudian kita masuk di pengurangan, kemudian perkalian. Oke, berarti di sini adalah V0 variabel, kita masuk ke variabel, kemudian drag V0, masukkan di sini, dikurangi dengan GT, G dikalikan dengan T. Oke, coba kita lihat. Atau bisa kita perbesar gambarnya seperti ini supaya lebih jelas. Ya, kita lihat bahwa kita lihat waktu yang ditempuh ya, waktu yang ditempuh pada jarak maksimum itu sama dengan 2 kali dari waktu yang dibutuhkan pada ketinggian maksimum. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, saat dia mencapai ketinggian maksimum kecepatannya itu sama dengan 0. Karena kenapa? Di sini ketika dia menghadapi gaya gravitasi, maka semakin ke atas dia akan semakin melambat. Nah, sehingga sampai kecepatannya sama dengan 0, kemudian dia turun kembali ke bawah. Oke. Saya kira cukup sekian yang bisa saya presentasikan ya, yang bisa saya simulasikan. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman konsep dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.